Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Renses Simamora sebagai pengawas, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD 1 Sipangsari. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan mempresentasikan observasi kinerja kepala sekolah mengenai program sekolah. SD 1 Sipangsari adalah salah satu sekolah dasar negeri yang terletak di Pekon Sipangsari, Kecamatan Sumberjaya. Terletak di daerah yang kecil, namun sekolah berusaha memberikan pendidikan yang berkualitas bagi siswa-siswi. Nyaman sekali, banyak pohon-pohon yang rindang. Ini adalah berkat kerjasama kita semua warga sekolah. Dengan kenyamanan tersebut, sehingga kita dapat belajar, memberikan pelajaran kepada anak-anak yang nyaman dengan lingkungan aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Beberapa fasilitas yang dimiliki oleh SD 1 Sipangsari, di antaranya adalah kita mempunyai perpustakaan, pojok baca, musola, halaman olahraga, serta gedung-gedung atau kelas. Di sini Bapak Ibu, kita mempunyai perpustakaan yang banyak sekali buku yang kita punya. Bahkan kita sudah dikunjungi oleh Bapak dari Perpustakaan Kabupaten Lampung Barat. Kemudian lagi musola. Musola dapat kita gunakan untuk sholat duha, sholat zuhur di sekolah oleh anak-anak. Kemudian halaman olahraga, Bapak Ibu, kita mempunyai halaman olahraga yang luas. Bisa juga digunakan untuk upacara bendera. Kemudian lagi Bapak Ibu, kita mempunyai gedung atau kelas. Alhamdulillah SD kita hampir setiap tahun mendapat bangunan gedung. Pertama kita mendapat perumahan, kemudian lagi tahun berikutnya kita mendapat gedung ini yang kita tunggu sekarang. Kemudian lagi gedung yang bawah. Untuk gedung kelas, alhamdulillah SD kita walau tinggal di SD yang kecil, sekolah kecil, tapi tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang besar. Alhamdulillah. SD kita mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu membina karakter peserta didik, meraih prestasi berwawasan global yang dilandasi nilai-nilai budaya luhur sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan misinya menanamkan keyakinan melalui pengamalan ajaran agama. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, seni dan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Kabupaten juara 1 di kabupaten. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya yaitu kaligrafi. Kaligrafi itu tadi apa Bapak Ibu ya? Kaligrafi yaitu mengenai keagamaan, yaitu menulis ayat Al-Quran. Alhamdulillah SD kita selain Pencaksilat, di keagamaan, di olah juga mendapat juara. Lanjut Mas. Kegiatan SD 1 Sipangsari menawarkan berbagai kegiatan yang beragam dengan tujuan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi yang ada di sekolah. Dengan demikian, kegiatan siswa-siswi akan diberi kesempatan untuk mengasah kemampuan di luar kegiatan akademik di dalam kelas. Kegiatan ekstrakurikuler itu Bapak Ibu diantaranya yaitu kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga, kemudian kegiatan seni budaya.
Lanjut Mas Wahyu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh kegiatan pramuka yang tadi dibicarakan di atas tadi, yaitu kegiatan ekstrakurikuler pramuka. SD kita juga mengikuti setiap ada kegiatan pramuka. Contohnya di situ pada kegiatan tanggal 14 Agustus kita mengikuti perkemahan. Lanjut. Kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan Bapak Ibu yang sebelah kiri itu adalah kegiatan murid-murid kita sebelum pelajaran dimulai, yaitu dengan sholat duha, ya, terus membaca ayat-ayat pendek, membaca ayat suci Al-Quran, kemudian mengikuti kegiatan hari-hari contohnya itu anak-anak kita sedang mengembangkan bakat minatnya di bidang keagamaan, yaitu marawis. Lanjut Mas Wahyu. Kegiatan olahraga tadi. Kegiatan olahraga di sini kegiatan murid kita yaitu sedang berlatih pencak silat. Yang sebelahnya yaitu murid kita sedang mengikuti lomba tingkat kecamatan di kabupaten, yang alhamdulillah murid kita raja kelas 3. Walaupun murid kita kelas 3, mungkin di kecamatan Sumberjaya itu murid kita itu Bapak Ibu paling kecil, anak kelas 3. Alhamdulillah karena bakatnya berkembang, bakatnya keluar, anak itu mendapat juara di tingkat kabupaten. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, murid kita. Untuk kegiatan seni budaya SD kita juga ada kegiatan pantomim, kemudian selosok, tari ya, banyak lagi kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh murid-murid kita SD 1 Simpang Sari. Kemudian selanjutnya, selain dengan anak kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kita juga bekerja sama dengan wali murid atau masyarakat. Apa tujuannya? Untuk mendukung kegiatan atau perkembangan siswa. SD Negeri 1 Simpang Sari aktif membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan, yaitu komite, tokoh masyarakat maupun pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Lanjut. Contoh di sini kerjasama dengan masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang baik, sekolah kami mendapat dukungan dalam bentuk diantaranya sumber daya, fasilitas maupun berbagai program yang bermanfaat bagi siswa. Tak lupa masyarakat pun turut serta terlibat dalam segala proses perkembangan yang ada di sekolah kita SD 1 Simpang Sari. Contohnya Bapak Ibu yang sebelah kiri, masyarakat bekerja sama dengan sekolah. Waktu penilaian kepala sekolah, masyarakat di situ ada, ya berarti kerjasama dengan masyarakat. Ada Pak Komite, kita bekerja sama dengan Pak Komite, itu maksudnya bekerja sama dengan pemerintah daerah atau pemerintah terkait, itu ada penilai, ya ada ibu pengawas untuk menilai sekolah kita. Naik, lanjut. Peran orang tua di sini Bapak Ibu, selain kita Dewan Guru, peran orang tua untuk sekolah itu penting sekali. Di antaranya yaitu pertama, dukungan. Orang tua memiliki peran krusial dalam memberikan dukungan moral kepada anak mereka sehingga dapat memotivasi mereka untuk belajar. Peran krusial. Peran krusial itu maksudnya Bapak Ibu, peran yang sangat penting. Karena apa? Anak di rumah adalah yang mengajar pertama adalah orang tua. Anak menerima pelajaran yang pertama dari orang tua. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting sekali bagi anak. Lanjut, keterlibatan aktif.
Orang tua pun dapat terlibat langsung secara aktif dengan menghadiri rapat orang tua dan guru. Nah, di situ tadi ada ya Bapak Ibu fotonya. Kalau orang tua ke sekolahan, kita undang, kita mengadakan rapat wali murid. Misalnya rapat kelulusan, rapat apalagi komite. Jadi orang tua itu sangat berperan aktif sekali untuk sekolah. Sesi pertanyaan saya bagi menjadi 2 sesi. Satu sesinya ya ada 2 pertanyaan. Baik Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya silahkan. Saya Bu, yuk silakan Bu. Nah, saya akan bertanya tentang yang sudah dijelaskan sama kepala sekolah tadi. Yang pertanyaan saya adalah, apa perbedaan misi dan misi? Mungkin itu pertanyaan saya dan saya ucapkan terima kasih. Ibu, pertanyaan yang bagus sekali. Untuk pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu silakan, siapa yang ingin bertanya? Saya Bu. Baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan yang Ibu jelaskan tadi tentang ekstrakurikuler di SD kita Bu. Jadi bagaimana ekstrakurikuler dapat membantu dalam mengembangkan bakat dan minat siswa di SD kita Bu? Mohon penjelasannya Ibu. Terima kasih. Laku yang sesuai dengan ajaran agama. Misalnya apa lagi? Ada yang tahu, Ibu? Misalnya yang pagi-pagi sholat. Ya, bagus. Ada lagi? Ngaji, Ya, ngaji. baca surat pendek. Nah, itu. Jadi itulah menanamkan keyakinan melalui pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari bisa dilaksanakan oleh anak-anak kita. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Kita memberikan pembelajaran kepada anak, membimbing anak setiap hari. Nah, dengan kegiatan inilah kita akan tercapai visi kita. Antara visi dan misi berkaitan. Contohnya sini kan, sesuai dengan ajaran agama. Kegiatan kita di sini ada pengamalan ajaran agama. Itu perbedaan visi dan misi. Kalau visi apa yang akan kita capai, ya? Kalau misi kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai visinya, mencapai tujuan. Jelas, Bu Noni? Jelas. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, pertanyaan dari Ibu Pusmawati, bagaimana ekstrakurikuler dapat membantu dalam pengembangan bakat dan minat siswa? Dalam membantu pengembangan bakat dan minat siswa, kita melakukan eksplorasi. Mas Wahyu, di kegiatan? Di kegiatan, Pak? Nah, itu. Yang melakukan eksplorasi atau mencoba hal-hal yang baru untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengasah kemampuannya di luar kegiatan akademik. Di dalam kelas, kegiatan itu antara lain pramuka, kemudian keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler itu Bu, kemudian lagi kegiatan seni. Nah, di sini kegiatan pramuka. Coba Bapak Ibu yang kegiatan pramuka kepada Bu Siti Purnami, kegiatan pramuka apa aja Bu? Iya, bagus sekali. Mengikuti perkemahan. Kemudian yang lain ada lagi? Latihan pramuka setiap hari Sabtu, Bu. Ya, latihan pramuka setiap hari Sabtu. Banyak lagi kegiatan seperti di kegiatan pramuka itu melatih anak-anak, misalnya membuat PBB, Upacara pramuka. upacara pramuka. Jadi melatih anak-anak disiplin.
Untuk selanjutnya yaitu kegiatan agama. Untuk kegiatan agama, saya serahkan kepada Bapak Mas. Kegiatan agama misalnya apa saja? Pada pagi hari melaksanakan sholat duha Iya, salat duha. atau membaca surat-surat pendek. Iya, bagus sekali. Itu yang setiap hari kita laksanakan sebelum belajar dimulai. Selanjutnya ada yang menambahkan Bapak Ibu? Olahraga tuh olahraga. Kegiatan agama selain setiap hari dilaksanakan, Kita juga sering melaksanakan hari-hari besar, contohnya Iya. kalau ada acara Maulid Nabi, Napatilas. nah kita Napatilas yang ngikutin kegiatan itu juga gitu pramuka, kegiatan agamanya. ya baik, bagus sekali. Nah itulah Bapak Ibu contoh ekstrakurikuler di bidang keagamaan. Untuk selanjutnya yaitu ekstrakurikuler di dalam bidang olahraga. Banyak sekali ya Bapak Ibu. Ya, contohnya Bapak Ibu bidang olahraga apa saja? Sepak bola, volleyball, tangkis, silat, Iya. Banyak sekali kegiatan olahraga. Bahkan SD kita sering mendapat juara. Contohnya kita mendapat juara juara 3, kemudian pencak silat. Nah itu Bapak Ibu ya, walaupun SD kita SD kecil, tapi kita tidak ketinggalan dengan SD yang lain. Bahkan murid kita yang tadi Raja, anak kelas 3 masih kecil, dia mampu meraih juara tingkat kabupaten, juara 1. Yang mungkin minggu-minggu depan akan berlomba di tingkat provinsi. Untuk Mungkin tari ya Bu, ya, seni tari, terus ada juga seni musik, Iya. sosong, iya, bagus sekali. menganyam, dan juga kita ada pantomim. Itulah ya Bapak Ibu ya, contoh kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD kita. Baik Bapak Ibu, sesi pertama telah selesai, kita lanjutkan untuk sesi yang kedua. Itu saja Bapak Ibu presentasi kinerja kepala sekolah. Terima kasih.